Hamparan laut biru jernih, gugusan pulau yang seolah diturunkan langsung dari surga. Inilah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Permata Nusantara yang dikenal dunia sebagai jantung keanekaragaman hayati laut. Bagi wisatawan, Raja Ampat adalah destinasi impian. Bagi pegiat konservasi, inilah pusat Coral Triangle, wilayah laut paling kaya di dunia. Tapi bagi masyarakat lokal, Raja Ampat bukan sekadar indah. Ini adalah rumah, sumber kehidupan. Dan kini ancaman itu datang dari daratan. Eksploitasi tambang nikel mulai merobek jantung surga terakhir di bumi ini. Bukit-bukit dibelah, hutan dibabat, dan sistem ekologi perlahan lumpuh. Isu lokal ini akhirnya menjadi isu global karena Raja Ampat bukan milik satu bangsa, tapi warisan dunia. Tagar Save Raja Ampat menggema di media sosial. Setelah ramai, barulah pemerintah bergerak. Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ISDM, lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto mencabut 4 izin usaha pertambangan. Tapi satu perusahaan tetap dibiarkan beroperasi, PT Gag Nikel, milik negara. Itu kegilaan tuh. Menambang nikel di Raja Ampat itu sama dengan orang menjual ginjal untuk beli hati. Menurut saya itu sangat merusak alam ya, dibanding dengan kok dibuka lagi lahan nikelnya di Raja Ampat yang jelas-jelas itu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Harusnya itu dilestarikan gitu. Bahkan banyak orang Indonesia yang belum ke Raja Ampat, jadi kayak merasa wah, gue belum ke Raja Ampat tapi udah dirusak nih gitu. Buat saya pribadi sih, kalau bisa ditutup aja, dibenerin lagi bekas-bekas tambang nikelnya gitu sih. Pemerintah daerah Raja Ampat mengaku tak berdaya. Data BPS mencatat tambang nikel menyumbang lebih dari 36% PDRB daerah ini dan memberi pekerjaan bagi 40% warga. Namun apakah semua itu sebanding dengan kerusakan jangka panjang? Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana perdata. Yang pertama, hentikan semua aktivitas tambang di sana dan cabut izin semua tambang di Raja Ampat. Yang kedua, lakukan pemulihan terhadap wilayah yang sudah rusak sebelum dampaknya lebih besar kepada pesisir dan laut. Yang ketiga, lakukan investigasi dan penegakan hukum kepada pihak yang menerbitkan izin di Raja Ampat.
Penelitian gabungan dari kampus dan perusahaan tambang menunjukkan warga memang bergaji di atas 3,5 juta rupiah per bulan. Tapi penghasilan itu tak sebanding dengan beban ekonomi baru yang mereka tanggung. Apalagi lingkungan mereka rusak. Ikan semakin sulit didapat, laut makin tercemar. Bisa merusak lingkungan, terus habis itu pencemaran air sama tanah juga. Kayak itu kan kelestarian gitu, harusnya dijaga, bukan dibuat kayak gitu. Di kepulauan itu kan adalah pulau-pulau yang indah, yang salah satu keindahan pulau Indonesia yang untuk menarik para wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia. Laporan BPS tahun 2023 mencatat wisata internasional menyumbang miliaran rupiah. Tapi semua ini bisa hilang kalau Raja Ampat kehilangan daya tarik alaminya. Jika ekosistem rusak, siapa yang mau datang? PT Gagnikel, anak perusahaan BUMN yang tetap diizinkan beroperasi, mengaku telah melakukan reklamasi hutan-hutan yang rusak akibat kegiatan tambang nikel mereka. Ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati. Itu 2024. Pak, total luas lahan saya sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Betul, ini. Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Kisah Raja Ampat, sang surga terakhir di bumi yang sedang terluka, bukan hanya soal tambang dan pariwisata. Ini soal arah kebijakan pemerintah kita. Apakah pembangunan harus selalu mengorbankan alam? Apakah kita hanya akan bertindak setelah semuanya viral? No viral, no justice. Eksploitasi tambang nikel atas nama hilirisasi demi ambisi menjadi pemain global yang mengagungkan clean and green energi justru telah merenggut ekosistem dan keindahan alam Raja Ampat. Dengan apa yang telah terjadi, ada baiknya kita merenung. Apakah manusia satu-satunya makhluk yang layak diperjuangkan? Apakah dunia ini hanya ada untuk kita eksploitasi?